Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Senantiasa saya berharap Anda semua dalam kondisi yang baik, penuh sukacita, dan terus rindu untuk mencari akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Kekayaan Janji Allah. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas waktu yang indah ini untuk dapat bersekutu dalam perenungan firman-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dengan hati yang penuh kerinduan akan sabda firman-Mu. Kami juga merindukan tentang tuntunan Roh Kudus-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar kami dapat memahami kedalaman dan kekayaan akan janji-janji-Mu yang ajaib dalam Kristus Yesus. Kami rindu hati kami untuk dapat diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah Anda berhenti sejenak dan benar-benar merenungkan betapa agungnya kasih Tuhan bagi kita? Dunia seringkali menawarkan janji-janji yang fana, yang hilang seiring perjalanan waktu. Namun Alkitab dipenuhi dengan kekayaan janji Allah. Janji-janji yang teguh, janji-janji yang tidak pernah berubah, dan janji-janji yang penuh kuasa. Janji-janji ini bukan sekedar susunan kata-kata yang indah, melainkan suatu peta jalan kehidupan menuju masa depan yang penuh harapan dan dengan tujuan yang pasti. Saat ini kita akan menggali lebih dalam lagi tentang perkara yang luar biasa ini, yaitu tentang visi Allah untuk mereka yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jika kita mengasihi Tuhan bukan hanya sekedar ucapan di bibir saja, tetapi dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita, segenap jiwa kita. Apa yang sebenarnya Allah siapkan bagi kita yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Apa visi dan rencana besar Tuhan untuk kehidupan kita, baik di dunia ini maupun dalam hidup kekekalan? Mari kita buka hati kita untuk dapat menerima kebenaran ini dan membiarkan janji-janji Allah menyalakan kembali api semangat kita. Mari kita baca 1 Korintus pasal 2 ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudaraku, pernahkah Anda mencoba membayangkan hadiah terbaik yang bisa Anda terima? Mungkin sebuah rumah yang mewah, atau kekayaan yang berlimpah-limpah, atau bahkan kesuksesan yang tidak pernah Anda bayangkan terjadi dalam karir Anda. Pikiran manusia memang terbatas, bukan? Kita hanya bisa membayangkan dari apa yang sudah pernah kita lihat, atau apa yang sudah pernah kita dengar, atau apa yang kita pernah rasakan. Namun hari ini firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 membawa kita jauh melampaui batas-batas imajinasi dan pengalaman yang pernah kita rasakan. Ayat ini adalah sebuah gerbang menuju harta karun rohani, sebuah jendela yang dapat melihat sekilas tentang kekayaan janji Allah, tentang visi Allah yang luar biasa bagi kehidupan kita.
Janji dari Allah adalah janji yang melampaui batas manusia. Mari kita renungkan 3 frasa kunci dalam ayat ini. Yang pertama, frasa yang berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Sejak kita lahir, mata kita telah merekam jutaan gambar. Ada pemandangan yang indah, benda-benda yang berharga, atau karya seni yang menakjubkan. Namun janji Allah, hal-hal yang telah disediakan oleh Tuhan, itu semua jauh melampaui keindahan duniawi yang paling agung sekalipun. Hal ini bukan tentang kemewahan materi dunia, melainkan tentang realitas rohani yang tersembunyi, yang hanya bisa diungkapkan oleh Roh Kudus. Hal ini berbicara tentang kemuliaan kehadiran Tuhan, tentang keintiman hubungan yang tidak terbandingkan, dan tentang kedalaman hikmat yang dari Tuhan yang sungguh tidak terselami. Apapun yang kita anggap terbaik dari dunia ini, semua itu hanyalah bayang-bayang samar-samar dari apa yang sesungguhnya Allah sediakan bagi kita. Yang kedua, frasa yang berkata, dan tidak pernah didengar oleh telinga. Kita hidup di zaman yang dipenuhi berbagai macam informasi. Telinga kita dibanjiri oleh berbagai macam berita, berbagai macam jenis musik, berbagai macam pujian, atau bahkan janji-janji manis dari manusia dunia. Namun ada satu suara yang agung, ada berita yang jauh lebih baik dari semua itu, ada pujian yang lebih merdu, yaitu suara dan janji dari Sang Pencipta alam semesta. Janji Allah itu mengandung kepastian, ada otoritas, dan ada kebenaran yang tidak akan pernah kita dengar dari sumber lain dari dunia ini. Ini adalah berita keselamatan melalui Yesus Kristus, tentang kabar baik, tentang pengampunan dosa, tentang hidup yang dipulihkan, dan tentang warisan yang kekal. Tidak ada perkataan manusia yang dapat sepenuhnya menjelaskan kedalaman kasih dan juga rencana penebusan Tuhan. Yang ketiga, frasa yang berkata, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Hati manusia adalah pusat emosi, pusat keinginan, dan cita-cita yang kita angankan. Kita bisa memiliki mimpi yang besar, merencanakan masa depan, dan mendambakan kebahagiaan. Tetapi bahkan impian terindah sekalipun, keinginan terdalam sekalipun, dan rencana terbaik manusia sekalipun tidak dapat menandingi kemuliaan dari visi Allah. Seringkali apa yang kita pikir, yang kita butuhkan, atau apa yang kita inginkan sangatlah kecil jika dibandingkan dengan apa yang sesungguhnya Allah ingin berikan kepada kita. Visi Allah itu bukan hanya tentang kebahagiaan yang sesaat di dunia ini, tetapi tentang suatu tujuan yang mulia, yang bersifat kekal, yaitu untuk kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, dan memerintah bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengertikah Anda tentang kunci untuk membuka janji Tuhan? Kunci untuk dapat membuka janji Tuhan adalah kasih yang sungguh-sungguh. Mengapa semua kekayaan janji ini disembunyikan dari pandangan umum orang dunia, pendengaran orang-orang dunia,
dan pikiran manusia dunia. Ayat ini memberikan suatu kunci yang sangat jelas. Semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Syaratnya tunggal, syaratnya sangat mendasar, yaitu mengasihi Tuhan. Kasih kepada Tuhan bukanlah sekedar perasaan hangat sesaat saja atau aktivitas keagamaan yang kita lakukan. Kasih yang sungguh-sungguh kepada Tuhan itu berarti yang pertama, ketaatan yang tulus. Mengasihi Tuhan berarti menuruti segala perintah Tuhan karena kasih selalu bermanifestasi dalam ketaatan. Yang kedua, Tuhan prioritas utama. Menjadikan Tuhan yang terutama dan yang pertama dalam setiap aspek kehidupan kita. Di atas pekerjaan kita, di atas keluarga kita, di atas semua harta benda yang kita miliki. Yang ketiga, pengenalan yang mendalam. Mencari Tuhan melalui doa, juga melalui firman-Nya. Kita ingin mengenal hatinya Tuhan. Karena semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan. Yang keempat, penyerahan secara penuh. Berserah pada kehendak Tuhan, bahkan ketika jalannya Tuhan itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Percaya bahwa Tuhan itu sedang mengerjakan yang tidak pernah kita bisa bayangkan demi mendatangkan kebaikan bagi kita. Hanya melalui kasih yang tulus inilah, maka hanya dengan pertolongan Roh Kudus saja yang dapat menyingkapkan rahasia-rahasia dan juga visi yang dari Allah. Kita tidak dapat memahami visi Allah dengan kecerdasan manusia atau melalui berbagai macam upaya-upaya duniawi, tetapi dengan hati yang telah diubahkan dan dipimpin oleh Roh Kudus. Saudaraku, visi Allah bukan sekedar berbicara tentang kerajaan surga, tetapi juga kehidupan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan saat ini. Meskipun firman Tuhan dalam renungan ini seringkali dikaitkan tentang kemuliaan surga yang memang akan menjadi dari puncak semua janji-janji Allah. Konteks dalam pasal 2 dari surat Korintus menunjukkan bahwa Rasul Paulus juga berbicara tentang hikmat Allah yang tersembunyi, yaitu Injil Kristus dan juga karya salib Tuhan. Visi Allah yang telah Dia sediakan saat ini bagi mereka yang mengasihinya adalah yang pertama, pengenalan akan Kristus. Kekayaan janji Allah yang terbesar adalah pengenalan akan Yesus Kristus, yaitu hikmat yang dianggap kebodohan oleh orang-orang dunia. Tetapi sesungguhnya yang membawa keselamatan dan juga hidup yang kekal. Yang kedua, damai sejahtera dan tujuan hidup. Allah menyediakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan tujuan hidup yang pasti di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian dan penuh dengan kekacauan. Yang ketiga, kekuatan dalam kelemahan. Tuhan menyediakan kekuatannya yang sempurna yang bekerja di dalam kelemahan kita, memungkinkan kita melakukan hal-hal yang besar di dalam nama Tuhan, melampaui kemampuan kita sendiri. Saudaraku yang diberkati Tuhan, mulai saat ini mari kita mengasihi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh lagi. Renungan hari ini mengajak kita untuk mengalihkan pandangan kita dari hal-hal yang fana,
dari hal-hal yang terbatas tentang dunia ini kepada kekayaan janji Allah yang sungguh tidak terbatas dan memiliki nilai yang kekal. Visi Allah bagi kita itu jauh lebih besar, jauh lebih indah, dan jauh lebih memuaskan dari apapun yang pernah kita impikan. Kunci untuk mengalami visi ini bukanlah tentang bakat kita, tentang gelar kita, atau tentang kekayaan kita, melainkan kasih kita kepada Tuhan. Mari kita periksa kembali hati kita saat ini. Seberapa sungguhkah kita mengasihi Tuhan? Biarlah janji yang luar biasa ini menjadi suatu motivasi terbesar kita untuk memprioritaskan Tuhan, melayani Tuhan, dan hidup bagi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Sebab bagi mereka yang mengasihi Tuhan dengan tulus, Tuhan menyediakan bukan hanya hal-hal yang baik saja, tetapi sungguhnya hal-hal yang sangat luar biasa, hal-hal yang melampaui semua pemahaman manusia, yaitu sebuah kehidupan yang berkelimpahan di bumi dan kemuliaan kekal bersama dengan Tuhan di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas firman-Mu dalam renungan hari ini, yang mengingatkan kami akan kekayaan janji-Mu. Engkau menyediakan hal-hal yang begitu mulia, bahkan tidak terbayangkan oleh akal dan hati kami, bagi mereka yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Tuhan, kami mengakui bahwa seringkali pandangan kami menjadi terbatas. Kami mohon, bukalah mata rohani kami. Kiranya kami tidak hanya fokus pada hal-hal duniawi, tetapi pada visi dan rencana-Mu yang agung bagi kami. Tolonglah kami untuk dapat hidup dalam kasih yang tulus kepada Engkau setiap hari. Ajarilah kami untuk berjalan dalam ketaatan, karena kami tahu di dalam kasih itu terkandung janji yang sungguh tidak terhingga. Teguhkanlah iman kami ya Tuhan, agar kami selalu menantikan penggenapan visi-Mu yang luar biasa terjadi dalam hidup kami dan di dalam kekekalan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati, dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan, dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi Engkau, Allah yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu untuk dapat berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.